Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina sayyidina Muhammadin wa ala sairin nabiyyina wa ali kullin wa sairis salihin. Bi'ala lima darul qalam ya bi'ala li ni'amillahi wa ifdali. Dikisahkan oleh Habib Munzir almarhum rahimahullahu ta'ala, amin. Dulu waktu aku masih belajar di kota ini, kata Habib Munzir, ada salah satu murid Al-Habib Umar bin Hafid yang melakukan pelanggaran berat, yaitu mabuk minuman keras. Mengetahui akan hal itu, Habib Umar menjadi marah besar. Aku tidak pernah melihat Habib Umar marah seperti waktu itu. Memang jarang sekali beliau marah, bahkan hampir tidak pernah. Akhirnya anak itu dipulangkan ke negaranya, yaitu Indonesia. Sepulangnya ia ke Indonesia, perbuatannya semakin hari semakin parah. Setiap malam ia pergi ke diskotik dan minum minuman keras. Kami tahu bahwa hal ini terjadi disebabkan kemarahan Habib Umar. Ketika aku pulang ke Indonesia, aku mendengar bahwa anak itu meninggal dunia. Aku datang ke rumahnya untuk bertakziah. Di sana aku bertemu dengan ayahnya. Sang ayah lantas menceritakan semuanya yang terjadi pada anaknya. Alhamdulillah, anakku ini sudah bertobat sebelum ia wafat. Seminggu sebelum wafatnya, ia mimpi bertemu dengan gurunya Habib Umar bin Hafid. Beliau berkata pada anakku, "Al-an waqtaka, sekarang sudah tiba waktumu." Keesokan harinya ia mengakui bahwa semua keinginan maksiatnya telah hilang. Entah kenapa mulai saat itu yang ia kerjakan hanyalah pergi ke masjid, membaca Al-Quran dan berdoa sambil menangis dalam sholat tahajudnya. Sampai akhirnya ia meninggal dunia seminggu setelahnya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Karomah yang kedua. Dikisahkan bahwa ketika seorang aktivis senior yang berasal dari Yaman sedang sakit, sedangkan guru mulia Al-Habib Umar pada saat itu sedang menjalani ibadah umroh, dan aktivis ini sedang sakit parah dan akhirnya dibawa ke Jordan untuk dioperasi. Namun operasinya gagal, ia pun wafat. Sudah dipakaikan kejut jantung berkali-kali, namun dia tak lagi bernapas dan jantungnya pun terhenti. Ia pun didorong ke kamar mayat. Teman yang menemaninya menangis sambil melihat aktivis itu didorong ke kamar mayat dengan kedua telapak kaki agak tersingkap. Maka kemudian dia menelepon guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid yang sedang umroh waktu itu, menyampaikan bela sungkawa dan kabar duka kematian sang aktivis. Namun dengan sekejap guru mulia menjawab dengan tegas hanya dengan satu kata, "La, tidak." Lalu beliau menutup telepon. Ucapan beliau yang saat mengatakan tidak itu, dalam waktu yang sama ibu jari si mayit bergerak dan ia kembali hidup kembali. Kejadian itu sekitar 4 tahun yang lalu dan ia hingga kini masih sehat walafiat. Ucapan tidak itu merupakan salah satu karomah kemuliaan dari wali Allah, yaitu membangkitkan yang mati hidup kembali. Karomah selanjutnya. Di suatu saat Al-Habib Umar bin Hafid ingin melakukan perjalanan dakwah ke pedalaman Afrika. Ketika itu beliau ditemani oleh seorang mu'allaf bernama Khomis. Khomis adalah salah satu di antara orang-orang yang masuk Islam melalui perantara tangan Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad, dan sering membantu kegiatan dakwah beliau selama di daerahnya. Pedalaman Afrika yang ingin dikunjungi oleh Al-Habib Umar harus melewati hutan belantara, yang mana hutan belantara Afrika terkenal dengan hewan buasnya. Tapi dengan mantap Habib Umar bin Hafid memberikan isyarat untuk segera berangkat. Dimulailah perjalanan dakwah beliau. Sebelum masuk ke dalam hutan, beliau beserta rombongan dihentikan oleh beberapa orang polisi yang sedang berjaga di sebuah pos dekat dengan hutan yang ingin dilalui oleh Al-Habib Umar. Mereka hendak memperingatkan agar Al-Habib Umar tidak memasuki hutan karena hari sudah malam. Ditakutkan beliau dan rombongan akan diserang oleh beberapa hewan buas yang keluar untuk mencari mangsa di saat malam tiba. Al-Habib Umar pun keluar dari mobil yang ditumpanginya dan berdiri di samping mobil tersebut. Serta merta Al-Habib Umar memerintahkan seseorang untuk menggelar tikar di dekat mobil dan memerintahkan rombongan untuk membaca Maulid Al-Habsyi, Simtu Duror. Pembacaan maulid pun dimulai. Karena para polisi yang berjaga di pos itu beragama Kristen, mereka pun hanya bisa menonton dari kejauhan. Setelah pembacaan maulid Simtu Duror selesai, Al-Habib Umar mendapat isyarat untuk melanjutkan perjalanan malam itu juga.
Para polisi itu tetap berusaha untuk mencegahnya, tapi Al-Habib Umar bersikeras ingin melanjutkan perjalanannya. Para polisi pun kalah argumen dan berinisiatif untuk mengikuti Al-Habib Umar dari belakang menggunakan mobil lain. Takut kalau terjadi apa-apa dengan Al-Habib Umar dan rombongan. Di tengah perjalanan yang dikhawatirkan pun terjadi. Di depan mobil yang ditumpangi oleh Al-Habib Umar muncul seekor singa. Ketika itu Al-Habib Umar duduk di kursi depan. Mulailah singa itu mengitari mobil tersebut. Walaupun demikian, sang Habib tetap tenang, berbeda dengan rombongan lain yang mulai menunjukkan rasa ketakutannya. Tak lama kemudian singa itu berhenti di depan jendela sebelah tempat duduk Al-Habib Umar. Lalu menaikkan kaki depannya ke atas jendela. Al-Habib Umar pun tetap tenang tanpa menunjukkan rasa ketakutan sedikit pun. Lalu beliau berkata kepada supir, "Turunkan jendela ini." Supir pun menjawab dengan ketakutan, "Ya Habib, ini singa." Tapi Al-Habib Umar tetap ingin agar dia menurunkan jendela tersebut. Kaca jendela pun diturunkan. Suatu kejadian menakjubkan pun terjadi. Al-Habib Umar mengajak bicara singa tersebut. "Hai singa, kami adalah utusan Rasulullah SAW." Kemudian Al-Habib Umar mengambil sebuah pisang dan memberikannya kepada singa itu. Singa yang biasanya makan daging kali ini mau memakan pisang yang diberikan Al-Habib Umar. Masya Allah, la quwata illa billah. Setelah memakan pisang itu, singa mengangguk-anggukkan kepalanya lalu pergi meninggalkan Al-Habib Umar dan rombongan. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Tak lama kemudian Al-Habib Umar pun dan rombongan sampai ke tempat tujuan. Setelah menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, para polisi yang sebelumnya beragama Kristen itu pun ingin mengikrarkan diri mereka untuk masuk agama Islam. Ternyata kejadian yang mereka saksikan menjadi sebab hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, la quwwata illa. Karomah selanjutnya. Seorang santri Darul Mustafa dari Malaysia mendapat kabar yang cukup mengagetkan dari keluarganya di rumah. Kabarnya ketika itu saudarinya yang di rumah sedang dirasuki oleh jin. Pihak keluarganya telah mengusahakan berbagai cara untuk mengeluarkan jin itu, tapi ternyata hasilnya nihil. Akhirnya santri itu pun berinisiatif untuk meminta bantuan kepada gurunya, yaitu Habib Umar bin Hafidh. Setelah Habib Umar selesai menunaikan salah satu sholat, santri tadi memberanikan diri maju untuk mengutarakan hajatnya. Ia pun berkata, "Ya Habib, sekarang saudari saya di Malaysia sedang dirasuki oleh jin, dan jin itu sangat susah untuk dikeluarkan." Habib Umar langsung paham kalau santri ini sedang meminta bantuannya. Tiba-tiba guru mulia terlihat seperti memandang seseorang dan beliau pun berucap, "Ihtarik," artinya terbakarlah kau. Santri itu pun sempat bingung dengan apa yang dilakukan Habib Umar, tapi ia hanya berhusnudzon saja, mungkin ada hikmah di balik semua ini. Lalu santri itu pun pamit untuk segera menghubungi keluarganya dan memastikan keadaan saudarinya. Dan subhanallah, jin yang merasuki tubuh saudarinya itu telah keluar, dan dia baru sadar maksud dari sikap guru mulia tadi. Ternyata Habib Umar tadi seperti memandang ke arah jin itu dan kemudian mengancamnya dengan ucapan beliau, "Terbakarlah kau." Seorang santri Darul Mustafa lain pernah ditanya oleh seorang syekh di Tarim. Syekh itu berkata, "Apakah kau tahu mengapa gurumu sering diundang ke acara selamatan rumah baru?" Santri itu menjawab bahwa ia tidak tahu. Lalu saya itu pun menjawab pertanyaannya sendiri. Apabila gurumu itu hadir di rumah yang masih dihuni oleh jin, maka hanya dengan beliau melihat ke suatu arah, jin-jin di arah itu pun akan keluar, lari dari rumah baru itu. Dan begitu seterusnya, hingga rumah itu bersih dari para jin pengganggu tersebut. Masya Allah, la quwwata illa billah. Wallahu a'lam bissawab.